kita menggunakan peralatannya kayak pisau, usahakan yang tajam, terus tang dan potongan kawat. Jadi ini tujuannya buat membentuk pelintirannya nanti guys. Oke, langsung aja. Jadi usahakan kita menggunakan pisau yang steril guys, jadi biar tidak terjadi pembusukan ketika kita membelahnya nanti. Dan usahakan pisaunya juga yang tajam, jadi biar mudah ketika kita membelah batangnya. Kalau ini sekitar 1 jengkal lebih guys, panjang tunas yang mau kita belah. Jadi lumayan panjang. Oke, langsung aja. Jadi yang terpenting adalah kita harus menentukan titik pembelahannya guys. Jadi kalau bisa harus presisi pas di tengah-tengah kita belahnya. Jadi ketika kita membelah seperti ini harus konsentrasi guys ya, maksudnya konsentrasi itu harus fokus. Jadi biar ketika kita membelah itu sama ratanya kiri sama kanan guys. Makanya harus menggunakan pisau yang tajam kalau proses pembelahan, karena di sini kita memang wajib kalau kita mau membuat split trunk kita itu hasilnya maksimal guys. Dan kalau saya itu biasanya patokan saya kalau membelah batang itu sampai dia batas ada busa guys. Jadi kalau pohon sancang itu kan dia kalau masih muda kayak gini dia identik dengan air. Nah terus aja kalau saya terusin sampai dia batas busa, dan ketika kita membelah itu udah susah guys. Nah itu batasnya. Jadi semana panjangnya kalau masih busanya belum busa yang putih, terus aja guys, jangan ragu-ragu. Saya jamin tetap dia hidup kalau memang kita membelahnya rata guys. Nah ini udah kita belah pertama guys ya, kita belah 2 dulu pertama. Nah dan jangan lupa bagian atasnya kita pegang dulu, itu untuk kuncian biar ketika kita belah nanti nggak lepas guys, nggak robek belahannya, karena ini kan pohon kecil kita belah menjadi 4 guys. Nah kemudian ketika kita proses membelah seperti ini, usahakan, nah ini guys, kalau tip dari saya, usahakan pisaunya itu jangan tegak lurus guys. Jadi kita buat seperti gimana ya, seperti tidur gitu guys. Nah seperti ini guys, posisinya seperti ini paling enak ketika kita membelah guys. Jadi jangan ditegak, kalau tegak itu rawan dia keluar jalur guys. Cuman kalau posisinya seperti ini seolah-olah kayak kita ngebelahnya itu sambil ngegaris guys, jadi rata. Proses belah yang ketiga jadi yang ini belah yang keempat guys. Sama seperti tadi, posisi pisaunya itu harus miring seperti tidur guys, jangan tegak lurus. Nah seperti ini. Jadi itu kita kalau posisi seperti ini kita tahu guys, jadi kayak sambil kita garis gitu guys. Nah makanya yang terpenting itu adalah pisaunya harus benar-benar tajam guys, jadi biar enak.
udah mau mentok, cuman ini masih bisa kita belah lagi guys. Coba kita belah lagi guys ya. Kalau bisa kita sampai polin di ranting besarnya guys. Nah ini udah mau udah nyampe di pangkal tunas saja, busanya itu masih muda banget guys. Nah baru mulai kelihatan tuh. Nah, ini maksudnya masih bisa kita belah, belum busa yang putih. Oh ternyata bisa guys, kita belah nyampe mentok. Jadi rencana itu tadi mau belah 2, cuma ternyata bagian bawahnya ini bisa kita belah jadi 4 karena masih muda banget rantingnya. Jadi kita belah 4 aja semuanya sampai bawah guys. Di video-video sebelumnya yang pernah ngebahas tentang pelintiran-pelintiran ini, kalau saya itu selalu menggunakan kawat seperti ini guys. Jadi itu tujuannya untuk memudahkan kita ketika membentuk pelintirannya nanti guys. Nah, jadi saya biasa memanfaatkan kawat-kawat sisa potongan itu. Nah, saya buat begini, kita bentuk. Nah dan ini tipnya guys ya, kita pegang bagian ujungnya seperti ini, baru kita lilit-lilitkan di kawat. Jadi usahakan kita pegang bagian atasnya guys ya. Jadi walaupun kita lilit-lilitin tuh kita nggak takut bagian atas itu patah, karena kan sancang ini pohonnya mudah patah guys, rawan apalagi dia masih kecil seperti ini. Jadi bagian atas itu kita pegang, baru kita bentuk pelintirnya sesuai yang kita inginkan guys. Oke guys, jadi kalau pakai kawat tuh kita melintirnya tinggal ngikutin arahnya si kawat ini guys. Nah seperti ini. Nah baru kita taruh di kuncian kawatnya, makanya di ujungnya itu harus ditekuk seperti ini guys. Itu tujuannya untuk ngunci bagian atasnya pohon sancang, jadi biar aman ketika kita pelintir-pelintir kayak gini, bagian atas itu tidak rubah guys. Jadi tinggal kita bentuk sesuai yang kita inginkan. Jadi kayak ini guys, sancang itu sebenarnya lentur guys ya kalau masih muda seperti ini. Nah mau kita pelintir, mau kita puter-puter ya masih, alhamdulillah masih aman guys, selagi itu masih belum ini guys, belum busanya belum yang putih, jadi masih lentur. Oke guys, jadi proses belah batang dan membuat pelintiran sancang ekstrimnya sudah selesai. Jadi buat rekan-rekan pemula bonsai yang sama seperti saya masih proses belajar, jadi seperti ini tips dan trik dari saya. Nah inilah bentuknya sementara guys, jadi nanti tinggal kita cangkok. Nah ini programan hasil udah sekitar 2 minggu yang lalu guys, yang sebelahnya. Nah ini kambiumnya udah jalan, udah lepas sungkup. Nah kemudian lanjut saya lakukan pecah batang juga di ranting yang baru ini guys. Nah, jadi usahakan ketika
ada ranting sancang yang muda, kita lakukan seperti ini guys. Jadi kita berbudidaya, memanfaatkan ranting muda sancang daripada dibuang sia-sia. Oke guys, sampai di sini aja video dari saya. Bagaimana perkembangannya nanti akan saya share ke teman-teman. Oke guys, salam budidaya, salam bonsai, dan salam pemula. PPBI Jaya.